Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua mudah-mudahan adalah muslimah yang disayang Allah. Disayang di dunia, insyaallah disayang akhirat. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita rezeki, nikmat yang luar biasa. Sebaik-baik nikmat dari Allah kepada kita adalah nikmat iman. Allah karuniakan kepada kita nikmat iman. Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam. Allah karuniakan kepada kita rezeki meringankan langkah kaki menuju majelis yang insya Allah di sini itu banyak malaikat berkumpul. Di sini itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah, turunkan ketenangan, turunkan rahmat. Malaikat mendoakan kita, Bu. Dan di majelis, kata Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau, yang di majelis itu dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah akan bangga-banggakan kita kepada para malaikat. Tuh, di situ hamba-hambaku sedang membicarakan kebesaran sabda Rasulullah SAW. Dan kita yang Allah mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, nanti insya Allah juga mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Jadi kita insya Allah semuanya hadir ke sini dengan meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa-apa yang kita dapat dari majelis ini mudah-mudahan pulang dari sini itu semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang nanti bermanfaat, insya Allah juga kita niat untuk sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir di majelis ini, dan juga terutama untuk kita amalkan. Nah, insya Allah kita hari ini akan sama-sama belajar. Saya pun belajar. Saya kasih, sebenarnya ini ada buku yang inspirasinya itu saya dapat dari buku. Buku itu berjudul sama dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Judul bukunya itu Healing with Al-Quran. Jadi istilah healing, Ibu pasti insya Allah udah tahu ya. Kata healing itu udah pernah dengar kan? Tapi apakah makna healing itu? Selama ini memaknai healing apa, Bu? Jalan-jalan, shopping mungkin ya. Healing, kalau ingat healing biasanya ingat apa, Bu? Pantai ya. Ingat healing ingatnya gunung. Ingat healing mungkin kalau anak-anak muda itu ingatnya kafe ya, atau mall. Ibu-ibu juga mungkin ingat healing ingat mall. Habis dari mall untuk healing, pulangnya bete lagi, duitnya habis. Mau healing ke kafe, habis dari kafe bete lagi. Kenapa? Juga habis duitnya. Jadi healing itu bahasa Inggris ya, istilah bahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan artinya sembuh. Kalau sembuh itu berarti dari keadaan sakit. Itu dulu. Pertama kita akan belajar memaknai healing itu, yang dimaknai di sini adalah sembuh dari sesuatu penyakit with Al-Quran. Jadi pertama-tama kita review lagi dulu tentang Al-Quran ya. Jadi gimana sembuh dari sakit apa gitu ya, dengan apa yang sakit sehingga kita bisa disembuhkan dengan sebab Al-Quran. Jadi review dulu sedikit Al-Quran. Al-Quran itu apa, Bu? Kitab suci umat Islam. Salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Maka kita bisa lihat di Quran surah Al-Qadar.
Inna anzalna fi lailatul qadar. Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Surah apa Bu yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah SAW? Surah Iqra. Betul, surah Iqra. Surah Al-Alaq yang ayat pertamanya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak biasa kan, ayo kalau mau tidur jangan lupa baca kul, surah kul, 3 kul, mandi ayat dibilang mandi dengan 3 kul, nggak apa-apa. Yang penting kita paham apa yang kita baca. Jadi kalau ditanya surah apa, surah itu, jadi surah Al-Alaq. Tidak keseluruhan, hanya ayat 1 sampai 5. Di situ Allah berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dipeluk tuh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bingung gitu. Ma'ana biqari, saya itu nggak bisa baca. Ya, jadi Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca tulis kok disuruh baca. Kita nggak usah berpanjang-panjang nanti habis di situ. Nah kemudian ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Di situ Allah kemudian selama berapa tahun Bu Al-Quran diturunkan? Langsung jebret 1 malam? Tidak. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama kenabian, selama kerasulan Rasulullah SAW 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau usia Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul itu penugasannya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Al-Quran itu bertahap-tahap turunnya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Rasulullah SAW. Sehingga di antara nama-nama Al-Quran itu adalah Al-Huda, maksudnya adalah petunjuk. Jadi itu manual. Ibu kalau misalnya beli mesin cuci, ya kan biasanya kan dibaca dulu tuh manualnya, gimana cara makainya, ya kan? Gimana pengisian airnya, gimana nyambungin selangnya. Beli handphone, dibaca dulu kan, gimana cara ngecasnya, ya. Jadi bahkan benda-benda keduniaannya itu adalah ada manualnya kan. Kalau kira-kira kita tidak melakukan manualnya bisa error, bisa rusak. Ya HP habis kita diamin aja nggak dicas-cas, kan nggak bisa nyala-nyala. Itu adalah ada manual booknya, jadi ada guidernya, ada petunjuk. Nah salah satunya Al-Quran itu dikatakan, jadi nama-nama Al-Quran ada banyak. Salah satunya adalah Al-Huda sebagai petunjuk. Kemudian ada lagi nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, ya. Kemudian apa yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Jadi ibaratnya ibu mau ada apapun dalam kehidupan, mau cari petunjuknya gimana cara melakukannya, apapun insya Allah ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu nama Al-Quran adalah yang kita bahas hari ini sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa itu, ibu biasanya kalau dengar kata Asy-Syifa, ibu mengartikannya apa? Pada umumnya orang Indonesia itu mengartikan Asy-Syifa itu obat. Tapi kalau di bahasa Inggris kan, Asy-Syifa itu artinya healer. Healer, kan kita bicara tentang healing. Healer itu lebih luas maknanya daripada obat. Makna healer itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya penyembuh, yang menyembuhkan. Apakah untuk menyembuhkan itu kita hanya butuh obat? Kan tidak. Jadi healer Al-Quran itu adalah penyembuh. Penyembuh dari apa? Ibu kalau pusing diasbabin obat, ya kan, sembuh. Tapi kalau ibu sedih, apakah dikasih Panadol? Jadi di situ maksudnya maknanya Al-Quran sebagai healer itu lebih luas, bisa paham? Ya kan? Kalau ibu marah dikasih Budrex, jadi dia lebih luas maknanya daripada
obat. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 86 surah atau sekitar 19 juz, maaf. Totalnya 30 juz kalau jadi 90 ya. 86 surah atau 19 juz itu turun di Mekah. Disebut sebagai surah Makkiyah. Ciri-ciri Makkiyah, Bu. Ciri-ciri surah Makkiyah. Kalau ibu nanti perhatikan, pasti lawa Al-Quran lagi pengen tuh ngelihat secara detail halaman-halaman Quran, ibu akan melihat bahwa ayat-ayat yang turun di surah Makkiyah itu cirinya itu pendek. Kemudian kebanyakan ayatnya berawal dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah baru merintis dakwah di Mekah, belum banyak orang yang beragama Islam, belum banyak yang masuk Islam. Maka diserukannya kepada manusia, wahai kalian sekalian manusia. Nah, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka di Madinah itu turun 28 surah, sekitar 11 juz lebih sedikit. Disebut surah Madaniyah, cirinya itu ayatnya sudah panjang-panjang dan kebanyakan diawali. Nanti kalau di Mekah ya ayyuhan nas, di Madinah diawali ya ayyuhal ladina aman. Jadi karena orang-orangnya sudah beriman. Di Quran surah Al-Baqarah, salah satu nama Al-Quran yang lain adalah Abu Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu perkataan Rasulullah apa perkataan Allah? Allah. Sesuatu yang datang dari Allah, apakah ada keraguan? Kok jawabnya ragu-ragu? Sesuatu yang datang dari Allah itu hak. Hak itu, Bu, hak itu lebih tinggi derajat daripada benar. Jadi hak itu tidak ada keraguan. Sesuatu yang benar itu masih mungkin tidak ada keraguan orang lain, masih mungkin. Tetapi sesuatu yang hak itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan tidak hanya manusia, bangsa jin pun itu beriman kepada Al-Quran. Dan di Quran surah Jin di situ kita bisa lihat bahkan bangsa jin kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran maka mereka dengan bersegera masuk Islam. Itu bisa dibaca di surah. Nah, artinya apa? Siapa yang beriman kepada Al-Quran, insya Allah pasti mendapat petunjuk, pasti mendapat hidayah. Siapa yang berkata-kata dengan Al-Quran, itu berarti perkataannya pasti benar. Ya karena kan bukan omongan kita, tapi perkataan atau firman Allah. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, itu pasti diberi kemudahan untuk beramal kebaikan. Dan yang beramal, orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, insya Allah pasti beruntung. Nah, itu sekilas tentang Al-Quran. Sekarang kita belajar tentang healing tadi. Healing itu adalah istilah yang mungkin ibu-ibu ingat. Healing itu kalau ilmu itu ilmu apa yang diingat? Psikologi. Biasanya ibu-ibu kalau nggak healing ke pantai itu konseling, ya kan? Konselingnya ketemu siapa? Ketemunya psikolog, ya kan? Kalau sudah ngerasa ini udah nggak bisa nih, curhat-curhat nggak cukup, datanglah ke psikiater, minta diresepin obat tidur misalnya. Kalau nggak bisa tidur, ini harus pakai obat. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi Bu, tadi kan kalau kita bicara healing itu sebenarnya ketika pengetahuan masyarakat sudah semakin luas tentang ilmu psikologi. Berawal sebenarnya Bu, saya sering ulang-ulang ini karena saya juga menandai bahwa pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental itu saya lihat semakin meluas sejak pandemi. Ya, di situ masyarakat banyak membaca-baca mungkin di sosial media sampai ada banyak seleb TikTok, ada banyak selebgram yang sangat disayangkan mereka bukan orang-orang yang berlatar belakang ilmu psikologi, tapi kemudian mungkin membaca di Google atau di mana lalu membuat video-video.
Dan itu banyak yang like, banyak yang kemudian akhirnya orang-orang melakukan self diagnose namanya, atau mendiagnosis dirinya sendiri. Aku ini depresi, lo kok bisa? Itu loh, coba ini, ada tuh di akun Instagram itu, tanda-tandanya itu aku punya semua. Gak boleh ya Bu, ibu-ibu yang merasa aku ini kayaknya bipolar, aku ini kayaknya apa gitu ya, terus kena cocok. Jangan, harus datang kepada ahlinya kalau mau menegakkan diagnosis. Tapi kalau ibu-ibu sudah merasa punya gejala-gejalanya, maka tegakkan diagnosisnya dan jangan diagnosis sendiri. Nah, bicara tentang ilmu psikologi, sejak kapan sih orang mulai ada rasa sedih, orang mulai ada rasa cemas, orang mulai ada rasa marah? Apakah sejak ilmu psikologi ditemukan? Kapan ilmu psikologi ditemukan? Kapan manusia di dunia ini ada? Jadi ilmu psikologi Bu yang belajar tentang kesehatan mental ya, itu baru muncul pada tahun 1879 Masehi. Padahal alam semesta ini ada, manusia itu ada, bahkan mungkin sebelum Masehi sudah ada. Sudah ada. 1879 itu kan berarti belum lama-lama banget. Nah itu di Jerman ada seorang ilmuwan bernama Wilhelm Wundt. Itu beliau sampai digelari bapak psikologi karena beliau adalah ilmuwan di Jerman, namanya Leipzig kotanya. Mendirikan pertama sekali laboratorium psikologi yang pertama. Jadi di situ baru pertama kali diteliti tentang perilaku manusia. Kemudian psikologi itu belajar tentang mental. Mental itu keadaan jiwa manusia. Nah artinya ya, sebelum tahun 1879, kalau orang sedih, kalau orang cemas, kalau orang galau, kalau orang marah, kalau orang katakan berduka cita, mereka gimana menyelesaikan masalah-masalah itu? Itu masalah-masalah yang ada di mana Bu? Sedih adanya di kepala atau di kaki? Ada deh. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya Bu, sudur, dada. Jadi kemudian ya, marahnya itu ada di mana? Di tangan, di dada. Kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita apalagi sih Bu biasanya dirasain? Cemas, takut, bingung, galau. Itu adalah penyakit-penyakit yang muncul di dalam dada manusia. Kalau sekarang kita diedukasi, kalau kamu cemas, kamu sedih, kamu galau, kamu gak tahu mau ngapain, sana konseling aja ke psikolog misalnya. Dulu sebelum psikolog ada, orang-orang menyelesaikan masalahnya dengan apa Bu? Ternyata orang-orang terdahulu itu menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan agama. Ibu-ibu tahu nggak? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah kalau kasih ujian untuk hamba-hambanya itu sesuai dengan kadar iman. Jadi orang yang imannya besar itu dikasih ujiannya kecil apa besar? Besar. Manusia yang imannya besar-besar itu adalah para nabi. Seluruh nabi Bu, tidak ada yang tidak punya trauma. Ini Bu ya, saya ada yang trauma sama tikus misalnya. Kalau trauma sama tikus itu ibu saya, karena pernah mati lampu, adik saya minta pistol, dicari pistolnya, ternyata yang kepegang di ibu saya. Jadi trauma itu biasanya kenangan buruk. Jadi ada memori buruk yang tersimpan di otak kita. Ketika ingat lagi itu kita muncul rasa takut, rasa cemas, ya. Setiap orang pasti punya trauma. Sampai dikatakan luka pengasuhan yang ibu-ibu sering bahas itu adalah trauma Bu. Ya, trauma. Jadi mungkin ketika itu masuk ke dalam alam bawah sadar, dibawa sampai dewasa, itu menjadi trauma. Jadi
Para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang punya trauma yang besar. Dan kita tidak akan sanggup menjalani trauma sebagaimana trauma yang dijalani oleh para nabi. Kalau kita bilang sekarang, aduh saya hidup bersama siapakah yang toksik gitu ya, itu para nabi juga banyak yang hidup dengan keluarga-keluarga yang toksik. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya itu dikatakan bapak beliau. Bapak itu ulama mengatakan itu bisa bapak kandung, bisa juga paman atau apa ya riwayatnya ya itu juga toksik kan. Kemudian Nabi Yusuf, siapa coba yang masukin Nabi Yusuf ke dalam sumur? Kakaknya, ya kan? Jadi yakinlah, seberat-beratnya ujian hidup yang kita jalani hari ini, kalau dirasa berat, maka insya Allah sudah ada manusia-manusia yang menjalani kehidupan yang jauh lebih berat daripada itu. Tapi gimana Bu respon para nabi terhadap trauma mereka? Nabi Yusuf alaihissalam, apakah kemudian kakak-kakaknya itu dibenci atau dimaafkan? Jadi bukan bentuk ujiannya, tapi respon kita terhadap ujian itu. Jadi orang-orang terdahulu itu menyelesaikan problem-problem, penyakit-penyakit yang hadir di dalam dada mereka itu dengan agama. Caranya bagaimana? Ada di dalam Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Quran, surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi orang-orang terdahulu ketika menghadapi suatu ujian, respon pertama mereka adalah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ibu kan sering bertanya, mungkin aku dikasih ujian kayak gini ya, kok bukan dia ya, kok saya ya, kenapa ya? Nah di situ orang-orang terdahulu yang pertama sekali mereka masukkan ke dalam hati mereka adalah ini adalah kehendak Allah. Dan kenapa kok Allah kasih ujian? Kenapa kok Allah masih kasih masalah? Allah menjawab di ayat yang sama. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa Bu? Ketika suasana hati kita lagi jelek, apakah kita sedih, kita marah, kita cemas, kita khawatir, kita takut, kalau di dalam dada kita itu ada iman, ya, wa may yu'min billah, kalau di dada kita itu ada iman kepada Allah, maka Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Jadi yang bisa membuat kita tenang pun bukan diri kita sendiri. Siapa pun yang bikin tenang? Allah. Kalau di hati kita ada apa tadi syaratnya? Iman. Imannya itu apa? Yakin bahwa apa yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang sudah Allah kehendaki atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang menimpa kita tanpa kehendak dari Allah. Nah itu diimani dulu. Kalau sudah iman itu masuk, maka kita pasti akan Allah masukkan ke dalam dada kita perasaan tenang. Jadi kemarin saya duduk di majelis yang misi suami saya sendiri, tapi saya peserta. Di situ beliau menyampaikan satu-satunya perkara yang membuat manusia merasa ujian hidup itu berat adalah lemahnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah baik, keyakinan kita kepada Allah itu baik, maka insya Allah Allah akan masukkan ke dalam hati kita perasaan tenang apapun ujian yang Allah kasih di dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya ujian itu cuma dua. Satu, mau meningkatkan derajat kita. Yang kedua, mau membersihkan dosa-dosa. Menjadi masalah kalau kita nggak ngerasa punya dosa.
Salahku apa ya Allah? Dan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi Bu, aset terbesar manusia itu adalah iman. Ini di Quran surah Asy-Syu'ara di ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Illa man ata Allah biqalbin salim. Akan datang nanti Bu suatu hari ketika harta kita, anak-anak kita itu tidak akan lagi berguna. Kecuali apa Bu? Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, qalbun salim. Apa Bu? Qalbun salim itu hati yang sehat. Kapan itu Bu masanya? Kita tidak lagi butuh harta, anak-anak kita pun lagi tidak menjadi manfaat bagi kita, kecuali hati yang kita bawa. Nah, kalau kita mau hati kita sehat, nanti syaratnya isinya apa Bu hati kita? Iman. Hati itu berisi iman. Nah, ulama mengatakan satu-satunya cara agar hati kita terisi dengan iman adalah kalau Allah memasukkan iman ke dalamnya. Apakah kita berpuasa? Enggak, la haula wala quwata illa billah. Jadi, kalau ini pelajaran akidah. Perhatikan baik-baik ya Bu ya. Hati kita akan sehat hanya ketika di dalamnya ada iman. Yang bisa memasukkan iman ke dalam diri kita itu bukan juga diri kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan iman ke dalam diri kita, ke dalam dada kita? Adalah dengan apa? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Jangan katakan dirimu beriman sebelum kamu diuji." Jadi untuk membuktikan apakah kita beriman kepada Allah, nggak bisa cuma dikasih nikmat, dikasih harta yang banyak, dikasih rumah yang mewah, ya kan? Tapi untuk menunjukkan apakah kita beriman kepada Allah, membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah, memang harus diuji. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mau lihat iman yang benar, iman yang bersih di akhir zaman, maka lihatlah tanah Syam, lihatlah Palestina. Ibu kalau mau melihat contoh-contoh nyata iman yang benar, lihat aja. Sekarang Allah kasih mudah di Instagram ya, itu tuh terpampang nyata. Bagaimana contoh-contoh orang-orang yang diuji imannya dan dalam keadaan ujian tersebut seberat-berat ujian, itu tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Ibu pernah nggak melihat 300 hari loh Bu, kita disajikan contoh-contoh ujian yang kalau saya tanya Ibu ada yang mau merasakan ujian yang sama dengan yang saudara-saudara? Tidak ada. Karena apa? Tidak sanggup kita. Jadi kalau Ibu terasa hati mulai ngeluh ya, Allah kok duit sedikit, mau bayaran anak sekolah, mau top up listrik, ya kan, HP-nya udah kabur-kabur warnanya misalnya, atau apalah gitu, saya kurang tahu juga kan, beda-beda setiap keluarga problematikanya kan. Nah, lihat, coba ditengok lagi saudara kita di Palestina. Setiap hari Bu, dalam 300 hari lebih, dan wallahu a'lam sampai kapan Allah masih menguji. Atau sebenarnya bukan mereka yang diuji, kitalah yang diuji. Karena mereka insya Allah matinya husnul khatimah, dan mereka juga sudah berada pada posisi ya hidup mulia atau mati syahid, memang itu saja. Yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu, nah ini pelajaran iman juga bagi kita. Yang 100 orang syahid ketika melaksanakan sholat fajar. Itu masih sholat malam sebenarnya, karena belum subuh. Jadi mereka qiyamul lail berjamaah dalam keadaan lapar Bu.
Itu doa untuk minta Allah kasih rezeki makanan. Itu mereka sholat berjamaah, minta Allah kasih rezeki makanan. Rumah tidak ada, di penampungan, dalam keadaan sholat. Ya, Masya Allah. Itu rezeki yang luar biasa ya. Satu sisi kita sedih, di sisi yang lain kita tidak seberuntung mereka. Baru kemarin, bayi umur 3 hari, bayi kembar umurnya 3 hari, ayahnya pergi dari rumah untuk ngambil akta lahir. Pergi untuk ngambil akta lahir, pulang ke rumah, mendapati ibunya, istrinya, anak-anaknya sudah menjadi jenazah. Pulang ke rumah membawa akta lahir dan membawa baju bayi warna kuning dan warna biru. Coba, sanggup nggak Bu kita menghadapi ujian seperti ini? Tapi karena mereka adalah orang-orang yang Masya Allah begitu benar imannya kepada Allah, meyakini bahwa Allah tidak menghendaki apapun kepada mereka kecuali kebaikan, maka tidak pernah satupun kita mendengar dari lisan mereka itu ucapan-ucapan yang mempertanyakan Allah. Ya Allah, kenapa kami diuji? Enggak. Yang mereka pertanyakan apa? Gimana umat Islam? Kenapa umat Islam diam? Kita Bu yang ditanya, bukan Allah. Mereka tidak bertanya pada Allah, tapi kalian saudara-saudara kami di belahan dunia yang lain, kenapa kamu membiarkan kami seperti ini? Jadi kita punya utang sama saudara-saudara kita di Palestina, minimal doa. Karena apa? Memang Allah sudah berjanji bahwa yang namanya Baitul Maqdis itu pasti dimenangkan oleh umat Islam. Nah, how-to-nya itu gimana nya gitu? Yang mau dites itu siapa? Kita. Jadi itu, jadi kita belajar betul dari saudara-saudara kita Palestina tentang iman. Kenapa tadi? Kalau kita mau punya iman, satu-satunya cara itu adalah diuji. Satu-satunya cara agar Allah bimbing kita untuk ada iman di dalam dada kita adalah Allah uji kita dengan ujian yang berat, dan dalam keadaan berat itu kita berpegang teguh dalam keimanan. Bu, menanamkan iman pada diri kita sendiri dan anak-anak kita di akhir zaman ini itu adalah tugas rumah yang besar. Di lembaga-lembaga, terutama lembaga kampus, ibu-ibu mungkin tidak tahu, tapi kami yang punya akses ke dalam lembaga-lembaga itu, angka bunuh diri sangat tinggi, sangat tinggi di lingkungan akademis. Ini saya yakin kita semua di sini, kita bicara sebagai sesama ibu ya Bu ya. Anak-anak ibu saya yakin ada yang udah usia kuliah, mungkin ada yang SMP, SMA, SD dan lain sebagainya. Minta tolong, saya minta tolong banget. Saya juga punya anak yang kos di rumah itu mahasiswi. Beberapa hari yang lalu dia datang minta konseling. Curhat lah istilahnya ya, konseling. Curhat sama tante kos. Tante luang nggak gitu, sibuk nggak tante gitu, kenapa gitu. Aku tuh pengen cerita yang dia tidak bisa cerita itu kepada ibu. Saya banyak bertemu dengan anak-anak perempuan usia remaja yang mereka tidak punya banyak kesempatan untuk ngobrol dengan ibunya. Ketika konseling, ya curhatlah katakan ya, ngobrol dengan saya di akhir sesi itu, selalu saya dengar statementnya ini, saya nggak pernah tante bicara kayak gini sama mama saya. Ini menjadi evaluasi kita bersama ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu Allah kasih rezeki duduk di majelis-majelis ilmu 1 jam, 2 jam gitu, dengerin. Apakah juga memberikan waktu yang sama untuk anak-anak kita di rumah untuk didengarkan? Sedih Bu saya sebenarnya. Ada juga klien saya itu yang mengatakan, nah itu saya punya klien saya punya anak. Nah anaknya diminta konseling sama saya. Nah, kenapa nggak sama ibunya? Saya bilang, saya merasa nggak tahu gimana caranya membuka komunikasi dengan anak perempuan saya. Anaknya SMP, sekarang sudah SMA.
Ya udah oke gitu. Saya iyain, itu konseling jarak jauh Bu, pakai Zoom. Pakai Zoom aja itu anak sudah bersyukur luar biasa. Aku nggak pernah tante didengarkan seperti ini. Kenapa? Ayah bekerja, ibu bekerja, anak sekolah. Pulang ke rumah, temannya dengan dalih me time. Klien saya mengatakan, Bu, saya sudah sibuk seharian bekerja, saya juga pengen istirahat. Istirahat ibunya itu, bapaknya juga istirahatnya game. Ya enggak? Kenyataan di rumah-rumah banyak orang Islam kan? Selalu keluhan ibu-ibu itu main game terus, Bu, suami saya main game aja, main game. Katanya me time. Jadi coba yang mungkin merasa kalau kuantitas ngobrolnya di rumah dengan anak itu belum cukup atau belum banyak, coba mulai dirancang gimana Bu, anak-anak itu ketika mendengarkan mereka, didengerin aja, nggak usah dievaluasi, nggak usah dikoreksi. Kadang-kadang kenapa anak jadi malas ngobrol sama orang tuanya? Baru buka pembicaraan, harusnya kamu nggak kayak gitu, udah harusnya malas lah. Nah, itu juga tuh anak-anak, aku mending ngobrol sama temanku Bu gitu. Kenapa? Karena temanku itu ya dengerin aja, nggak ada yang menimpal-nimpali atau nggak terus menilai gitu ya. Tapi kalau sama ayah sama ibu itu mesti udah langsung dikomentari, langsung dinilai, nanti disalah-salahin. Jadi belajar untuk menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif bukan pendengar yang menilai. Pendengar aktif itu Bu, contoh pendengar aktif ya, nanti bisa diperhatikan di rumah. Oh gitu toh. Oh iya. Jadi kamu sedih, aku tuh sebel banget tuh sama temanku. Oh kenapa gitu? Masa dia tuh nginjak kakiku? Kalau ibu-ibu yang mereaksi, gak mesti kakinya kamu majuin toh. Gak perlu apa-apa, sudah anaknya langsung dijudge. Tapi ini Bu, kalau mau ini itu agak panjang Bu, seksinya harus praktek, harus lewat pelatihan. Jadi ini contoh saja, maksudnya kita tuh belajar untuk tahan dulu. Kadang-kadang kan orang tua itu udah pengennya langsung. Tapi sayangnya respon itu tuh ngejudge gitu loh, nuduh. Padahal kita kan nggak ada di lokasi kejadian ya. Dan langsung kamu pakai masih kamu majuin tuh. Belum tentu. Ya seperti itu ya. Nanti kita ngomong apa? Jadi kemana-mana. Nah itu ya tinggi Bu angka bunuh diri. Dan kenapa? Tadi obrolan sama adik mahasiswa yang di tempat saya itu, orientasi mereka itu Bu, nilai IPK. Tujuannya apa? Nanti lulus IPK bagus, masuk kerja bagus, gaji bagus, hidup bagus. Jadi betul-betul dunia oriented. Dan ini itu merata. Sehingga beberapa kasus bunuh diri di universitas negeri pernah ada itu yang mencoba untuk daftar magang loh, tidak lulus beberapa kali untuk daftar magang, memilih untuk bunuh. Ibu-ibu mungkin bisa mengatakan itu sepele. Oh, itu nggak sepele. Kenapa? Karena ketika anak-anak ini dalam asuhan orang tuanya itu bab imannya itu belum beres. Dan kemudian yang ditanamkan itu kamu harus berprestasi, kamu harus bersaing. Jadi yang value mereka itu ya pokoknya dunia. Yang terbaru itu sudah skripsi. Hari pertama baru 2-3 hari yang lalu. Hari pertama kuliah orang tuanya telepon tidak diangkat, minta tolong Bapak Ibu kosnya untuk membangunin, dan itu ternyata dibuka pintunya itu sudah tertahan badan. Kemudian yang terbaru lagi itu dokter spesialis ya, dokter sedang mengambil spesialis itu dokter anestesi. Nah itu bullying. Nah bullying itu Bu, yang paling utama kalau bullying itu adalah support system. Anak-anak kita diperlakukan seperti apapun di luar sana, kalau pulang ke rumah itu orang tua support, itu insya Allah
dia bisa handling. Tapi kalau yang di rumah itu tidak support, ibu, ayah, atau kakak dan lain sebagainya itu tidak support, maka dia pun jadi tidak bisa support. Nah mungkin yang ini itu walau alam ya bagaimana support sistemnya. Beliau itu sudah perawatan psikiater sebenarnya, sudah minta cuti juga tidak dibolehkan, sudah minta DDO aja karena beasiswa. Kalau tidak DDO misalnya mundurin diri dia harus bayar denda dan itu tidak mampu untuk bayar denda. Semua pintu yang dia upayakan untuk dia bisa escape dari apa yang menjadi penyebab sakitnya dada dia itu ditutup semua itu sama senior-seniornya, dan akhirnya dia memilih menyerah dari dunia. Wallahu a'lam, apa yang akan Allah pasti akan menghisap ya perilakunya. Tapi orang-orang yang membuat keputusan itu akan jauh lebih besar. Pelaku-pelaku bullying itu. Ini ditutup Bu. Bahkan kampusnya pun tidak mengakui kejadian itu. Inilah negara kita. Katanya negara bohong. Yang terbaru lagi ibu-ibu tahu yang anak-anak pakai hijab disuruh lepas hijab. Saya termasuk orang yang tidak mau ambil bagian di dalam segala keramaian di sosial media, tapi untuk yang satu itu saya harus bersuara. Ya, bayangkan ada Bu statement mengatakan itu kan pakai hijab karena dipaksa oleh orang tuanya, sehingga ketika mereka diberi pilihan mereka memilih untuk melepas. Sakit gak Bu sebagai seorang tua? Ya, balik lagi Bu, jadi adalah tugas kita bersama, di mana agama itu kita hantarkan, iman itu kita hantarkan kepada anak-anak kita dengan cara yang indah. Bagaimana mereka itu amal-amal agama itu mengamalkannya itu mereka dengan cinta gitu. Memang bukan karena terpaksa. Kalau karena cinta, kalau mereka disuruh memilih antara dunia dengan agama, maka mereka akan dengan lapang dada untuk memilih agama. Apakah jalan sukses? Katakanlah kalau mereka harus melepas hijab, apakah jalan sukses hanya dengan itu? Kan enggak. Ada banyak jalan yang lain. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua untuk mendeliver nilai-nilai itu. Beda hal kalau orang tuanya udahlah nggak apa-apa nak, pengorbanan. Berarti orang tuanya juga imannya belum. Itu adalah kita. Ininya tuh Bu ya. Pokoknya Bu jangan pernah ragu. Kalau dibenturkan sama perkara dunia dengan perkara agama, jangan ragu untuk menolak dunia. Karena siapa yang pilih akhirat, pasti Allah akan tolong dunianya. Nah, itu janji Allah. Kan kita katanya hamba Allah, bukan hamba dunia. Tapi kalau dipilihkan antara, Ibu dikasih pilihan, sholat masuk waktu zuhur, ada tender yang akan bisa Ibu menangkan senilai 5 miliar. Tapi harus milih, mau tendernya tanda tangan sekarang juga, atau sholat sekarang juga. Coba, jujur dari hati kita, pasti banyak yang milih. Itu bisa menunjukkan masih besar dunia apa akhirat. Ini buat introspeksi aja Bu. Pasti ada yang jawab, ya kan waktu sholat itu panjang Bu. Saya tahu itu pasti ada. Ya, ngomongin sih. Baik, Masya Allah. Nah, Al-Quran sebagai syifa itu ini untuk saya sendiri ya. Saya menyampaikan ini tidak untuk menggurui atau apa. Itu kalau kita bicara seperti ini, lisan kita itu dekat dengan telinga kita. Jauh kan? Dari ibu yang terdekat dengan saya pun lebih jauh telinganya daripada telinga saya. Jadi semua ini adalah pesan untuk diri saya sendiri. Kalau tertampar-tampar nggak apa-apa di dunia, jangan nanti di dunia Bu, seberat-beratnya ujian, seberat-beratnya masalah. Berapa sih kata Rasulullah? Umur umatku 60-70 tahun. Ya kan? Seberat-beratnya misalnya, tapi kan kita tidak minta. Dan Allah janjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan, kalian pun nggak akan Allah kasih ujian di luar batas kemampuan kalian gitu. Itu paling 60-70 tahun, itu udah maksimal banget. Kalau dikasih lebih dari itu bonus. Tapi yang namanya akhirat itu selama-lamanya.
selama-lamanya itu Bu, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun. Kita tuh bayangin 1.000.000 tahun aja udah bingung kan. Bukan 1.000.000.000 tahun, tapi tanpa batas, abadan-abadan. Sanggup nggak? Kan nggak sanggup. Nah itu kalau misalnya ingin membayangkan, bayangkan bandingkan antara dunia dengan akhirat. Jadi salah satu memang kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kita adalah satu Al-Quran, yang kedua ingat kematian. Ini harus kita lakukan setiap hari. Jangan pernah lewatkan hari kita tanpa ingat mati. Jadi orang yang ingat mati bukan kemudian dia jadi takut mati. Oh takut masa ngomong mati, jangan ngomong mati. Biasanya itu kejadian nanti misalnya. Ada yang ngomong kayak gitu. Itu apa yang dibicarakan? Tapi kalau kita ingat mati, kita jadi ingat untuk mengisi setiap waktu kita dengan amal-amal kebaikan. Karena kita tak sadar bahwa waktu kita tidak baik. Dalam Quran surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ini ada wa shifaa'un lima fis sudur. Allah menurunkan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu. Shifa'un lima fis sudur wa shifa'un lima fis sudur. Shifa, penyembuh, healer bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda, dan petunjuk, warahmah, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini Allah sendiri menjanjikan bahwa Al-Quran itu adalah syifa bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Salah satu tadi nama Al-Quran itu adalah Asy-Syifa. Untuk amrodul qulub, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Artinya apa? Allah sendiri menjanjikan. Kalau janji Allah pasti benar. Bahwa tidak ada obat yang lebih hebat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia kecuali Al-Quran. Nah, contoh ya, kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu-ibu ada yang tahu itu sebab Quran surat Toha. Saya pernah sebenarnya menyampaikan sirah kayaknya di sininya tentang keutamaan menghidupkan taklim Al-Quran di dalam rumah kita. Ya, jadi ternyata sebelum kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam dengan mendengar surah Toha, itu ada kisah sebelumnya. Yang ini menunjukkan bagaimana Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada beliau dengan Al-Quran. Dulu sebelum turun perintah sholat turunnya di tahun ke Hijriah, tidak di Mekah. Jadi di Mekah itu Rasulullah belum ada perintah sholat 5 waktu. Itu yang dibilang ya Isra Mi'raj kan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj lalu Rasulullah hijrah. Nah di situ kan kemudian ada perintah sholat. Jadi dulu Rasulullah sholatnya itu 2 waktu. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu, siang hari sama qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu adalah amalan yang sudah dilakukan Rasulullah sejak dulu. Maka Rasulullah bilang, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan wajibkan kepada mereka sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sudah dihidupkan Rasulullah sejak sebelum ada perintah sholat itu. Nah, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy yang nggak suka sama Rasul itu adalah dengerin Rasulullah ngaji. Kalau beliau lagi sholat tahajud, beliau biasanya kayak mulai terus tilawah Al-Quran itu di Maqam Ibrahim. Yang udah ke Mekah, Madinah ya, sudah ke dekat Ka'bah, itu mesti ngelewatin kalau tawaf kan, yang ada telapak kakinya Nabi Ibrahim itu makom, bukan kuburannya Bu ya. Bukan kuburan Nabi Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Di situ ada bekas telapak kaki. Beliau itu salah satu tempat mustajab doa. Kan kita disunahkan juga orang habis tawaf itu sholat sunnahnya di belakang makom Ibrahim. Nah, jadi Rasulullah tilawah surah Al-Haqqah.
Jadi al-haqqah itu Bu, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Indah kan? Jadi salah satu ciri-ciri Al-Quran itu tuh tata bahasanya indah. Nah, orang-orang kafir Quraisy ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab termasuk diantaranya mendengar, bagus sekali ya ini ya. Kan salah satu dulu dibulinya Rasulullah itu kan bully verbal. Rasulullah itu korban bullying Bu, sangat-sangat. Tidak hanya fisik juga verbal. Apa? Beliau disebut sebagai penyair, tukang syair kan? Rasulullah dibilang tukang syair, tukang sihir, tukang ramal. Ya karena Rasulullah sama Allah Subhanahu Wa Taala kan memang diberi kabar-kabar, berita-berita yang itu dari Allah gitu ya, bukan dari jin ifrit atau gitu. Sehingga dibilang kok Rasulullah dibilang tukang ramal, dibilang tukang sihir, dibilang tukang syair. Nah karena itu al-haqqah mal-haqqah itu sampai ayat 40 Bu, itu indah semua itu ininya. Bahasa Arabiknya itu indah, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar, memang betul ya Muhammad ini tuh penyair yang hebat, indah sekali syairnya. Belum pernah mendengar syair seindah ini, ya kan? Lalu begitu di dalam hatinya dia berkata-kata, itu dia berkata-kata tapi dalam hati. Rasulullah kemudian membaca ayat yang ke-42, isinya wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran ini bukanlah perkataan seorang penyair. Kaget Sayyidina Umar. Lu di dalam hatinya tuh baru bilang kalau Muhammad itu tukang syair yang pintar, kok dibilang wa ma huwa biqauli syair. Oh berarti nih Rasulullah ini, Muhammad ini tukang sihir, ramal, mind reader, bisa membaca pikiran manusia. Walaupun dia tidak dengar suara saya, dia bisa baca isi hati saya. Nah begitu Umar bin Khattab ketika itu belum masuk Islam kan, berkata-kata seperti itu dalam hatinya. Rasulullah baca ayat selanjutnya itu wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Quran ini bukan pula perkataan tukang ramal, tukang tenur, tukang sihir. Jadi dia dibaca lagi. Akhirnya dia yaitu dengan apalah yang di dalam dadanya itu, penyakit-penyakit hatinya itu dia pergi. Karena kok dia takut gitu loh. Sampai kemudian ini tidak ada cara lain untuk menyingkirkan Muhammad kecuali dengan Jadi sebenarnya sudah datang kebenaran kepada dia, tetapi dadanya, hatinya menolak. Penolakan itu membuat dia rata-rata pelaku-pelaku keburukan, yang pelaku bullying dan lain sebagainya itu ada kalanya mereka hanya tidak mampu untuk mengakui dan menerima kebenaran. Ya. Beberapa waktu yang lalu nih ponakan saya, ya, jadi bullying itu ya, ponakan saya main sepak bola di sekolah. Adik kelas lawan senior, kakak kelas. Yang menang adik kelas. Nah, itu ego, ya, ego seniornya kita yang punya ego manusia. Datanglah si kakak kelas itu, didorong dia. Aku tuh lebih hebat mainnya dari kamu. Diamlah si adik kelas itu diam. Karena dia makin tidak terima, dipukul. Akhirnya pukulan. Nah, seperti itu juga. Jadi sudah tahu ini Al-Quran itu kebenaran, tapi tidak terima, maka mau dibunuh. Dalam perjalanan mau membunuh Rasulullah, di situ sahabat lain mengalihkan perhatian Sayyidina Umar dengan mengatakan, kamu mau pergi bunuh Muhammad padahal adikmu sendiri sudah masuk Islam. Makin marah dia. Itu setan tuh semakin menguasai hatinya. Hatinya semakin dipenuhi dengan kemarahan, datang ke rumah adiknya. Tapi sebenarnya kebenaran itu sudah mulai masuk, tapi masih dikalahkan sama syahwatnya, egonya, nafsunya, ya. Sampai di rumah adiknya itu, singkat cerita kan, sampai adiknya dipukul, ya kan, sampai iparnya pun ditendang, sampai terluka di wajah Sayyidah Fatimah binti Khattab. Tapi dia penasaran Bu. Walaupun begitu tetap penasaran tuh, pengen lihat, pengen baca apa yang dipegang, tapi adanya tidak mau kasih sukuf ya. Sukuf itu lembaran-lembaran.
Jadi lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh karena kamu najis. Nah, gimana caranya supaya saya boleh? Maka disuruh dulu bersuci. Setelah bersuci maka dibacalah, dan itu adalah Quran surah Toha. Yang sedikit di antara ayat-ayat itu adalah Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran, menjawab apa yang kemarin waktu dia dengar Al-Haqqah itu. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad supaya engkau menjadi susah. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha menguasai arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan ada di bumi, apa yang ada di atas keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, bahkan yang lebih tersembunyi. Jadi apa-apa yang tidak kita, saya yakin ibu-ibu pasti punya rahasia dari suaminya, ya kan? Tidak semua hal itu ceritakan. Itu Allah tahu nggak? Tahu. Bahkan semut hitam di malam yang gelap, di balik batu yang hitam, itu Allah tahu. Apalagi isi hati kita, Allah tahu. Nah, di situ Allah Subhanahu Wa Taala pun memasukkan iman ke dalam dada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi sebab Al-Quran itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Jadi Bu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ketika suatu rumah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka lapanglah hati penghuni di dalamnya, melimpahlah kebaikannya, datanglah para malaikat kepadanya, dan keluarlah setan darinya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, hati penghuninya akan terasa sempit, kebaikannya akan menjadi sedikit, para malaikat akan pergi, dan setan pun akan. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan kan, kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kuburan. Jadi salah satu cara agar rumah kita berkah, bercahaya, sakinah, tenang hati orang-orang yang ada di dalamnya, baik kita, suami kita, anak-anak kita, maka bacakanlah di dalam rumah kita itu Al-Quran. Bagaimana cara kita supaya sembuh hati kita dengan Al-Quran? Caranya yang paling sederhana adalah tilawah Al-Quran. Ibu, orang punya harta banyak, apakah hatinya pasti tenang? Bisa ya, bisa. Orang yang tidak punya harta banyak, apakah hatinya pasti tidak tenang? Tentu, ya, bisa jadi tenang, bisa jadi tidak tenang, tapi banyak yang tidak tenang ya. Tapi tidak ada janji di situ. Janji Allah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau tenang, ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Quran. Jadi Imam Ghazali rahmatullah alaihi menyampaikan, kalau Al-Quran itu ingin menjadi syifa atau menjadi healer tadi, maka ketika kita membacanya haruslah dengan adab. Dengan apa, Bu? Adab. Nah, di sini poinnya. Apakah Quran itu sudah menjadi syifa atau belum? Mungkin kita belum beradab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh sederhana, saya sering melihat di majelis-majelis atau di mana gitu, nggak tahu karena sadar, karena nggak sadar atau belum tahu. Pernah nggak gue lihat orang naruh Al-Quran di lantai? Nah, itu termasuk memperlakukan Al-Quran dengan tidak adab. Ya, ada dulu kalangan tabi'in, seorang pemabuk, suka mabuk, tapi suatu ketika dalam keadaan mabuk pulang ke rumah, dia mendapati di jalan ada lembaran Al-Quran. Lembaran Al-Quran itu diambil, dibersihin,
sampai rumah dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi. Sebab dia memuliakan hanya sedikit lembaran Al-Quran itu, maka Allah berkehendak untuk memberikan hidayah dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Nah itu begitu. Bahkan ketika kita menyusun Al-Quran pun, kalau itu ditumpuk, Al-Quran itu harus paling atas. Kalau kita punya rak buku berlantai-lantai, maka letakkan Al-Quran paling atas. Itu adalah adab secara zahir saja. Jadi kalau selama ini mungkin kita lupa atau kita belum tahu, jangan lagi menaruh Al-Quran di sengaji ya. Sering banget itu saya kadang, anak saya itu bahkan kadang di tetangga gitu ya, ada sana pengajian atau apa, kadang ada cuma kumpulan surah-surah ya, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman gitu kan, ibu-ibu misalnya itu didudukkan, taruh. Itu anak saya itu udah yang dia jalan satu-satu. Kalau enggak, dia kan sama orang yang lebih tua juga, gimana ya saya cara nyampeinnya, jadi cuma diambil ditaruh di pangkuan gitu tanpa berkata apapun gitu ya. Karena kalau sudah paham gitu, jadi melihat itu sedih. Ini Al-Quran diperlakukan seperti itu, kita ada rasa sedih. Nah, ada dua adab berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adab lahiriah, yang kedua adab batiniah. Secara lahir, maka kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan berwudu atau suci. Nah kalau bab ya, itu khilaf, ada ikhtilaf. Orang perempuan haid, apakah boleh tilawah Al-Quran? Kalau mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh menyentuh, tidak boleh tilawah atau menambah. Misalnya ibu itu punya target nih, khatam Quran, berarti kan nambah ya. Setiap interaksi dengan Al-Quran, tilawah itu ditujukan untuk menambah. Maka kalau pakai mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh. Dan kemudian tetap di perempuan haid, kalau dia punya kebiasaan amal, misalnya ibu-ibu punya kebiasaan amal puasa Daud ya, atau puasa Senin Kamis, atau tilawah satu hari 1 juz, atau bahkan 5-10 juz, lalu ketika haid itu tidak bisa dilakukan, itu pahalanya tetap mengalir. Masya Allah ya, sayang banget Bu, Allah itu sayang banget sama perempuan. Jadi amal-amal yang kita biasa qiyamul lail ya, bisa sholat tahajud, biasa sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, bahkan sholat tasbih setiap hari mungkin. Alhamdulillah ya kalau Allah kasih taufik untuk itu. Lalu ketika haid itu tidak bisa kita lakukan, itu pahalanya tetap dicatat oleh malaikat. Kemudian waktu-waktu yang kita tidak bisa amal itu bisa kita ganti dengan berzikir ya. Jadi itu dalam keadaan berwudu. Kemudian menghadap kiblat, sebaiknya tidak bersandar. Jadi sebaiknya itu bersikap duduk seperti seorang santri duduk di hadapan ustaz atau ustazahnya. Ibu-ibu pernah nggak lihat anak santri kalau duduk di hadapan ustaz atau ustazah? Duduknya itu duduk iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Kalau ibu-ibu pernah masuk ya ke pondok-pondok yang masya Allah gitu yang menjadi adat, itu tuh anak santri itu bahkan tidak boleh kan mereka jalan berdiri, itu jalannya dengan lutut. Jadi terus nggak boleh membelakangi ustaz atau ustazahnya kan, mundur. Jadi misal ustazah di situ dia pakai lutut mundur. Sebegitunya loh Bu anak kita diadab di pondok-pondok pesantren mereka. Masya Allah. Kemudian membacanya dengan tartil, maksudnya itu adalah tidak terburu-buru menunaikan hak-hak bacaan, hukum-hukum bacaannya. Jadi mat-matnya, tajwidnya, makhorijul hurufnya itu kita tunaikan. Kalau kita merasa belum bisa menunaikan hak-hak bacaan Quran, maka kita belajar. Harus punya kemauan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Orang yang belum lancar membaca Al-Quran dan dia belajar Al-Quran itu dapat 2 pahala Bu. Dapat pahala belajar dan dapat pahala membaca. Sebaik-baik Al-Quran itu dibaca dalam sholat. Jadi kan kalau
pahala membaca satu huruf itu 10, dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kan pahala bacaan huruf per huruf. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, itu dapat lagi pahala 100. Kalau membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu, itu dapat pahala 50. Boleh nggak baca Quran dalam keadaan kita tidak berwudu? Boleh. Tapi tapi jangan pegang mushaf, karena kalau mushaf itu harus wudu. Ibu kan punya handphone. Saya pernah dari salah satu majelisnya Syekh Ali Jabir, beliau menyampaikan rahmatullahi, beliau safar perjalanan. Jadi di kendaraan itu, coba aku hari ini tidak usah tengok-tengok scrolling atau sosmed dan lain sebagainya, tapi yang dibuka adalah aplikasi Al-Quran. Jadi dalam sehari itu betul-betul pun kalau megang HP itu untuk baca Quran. Beliau kan ulama ahli Quran ya, jadi beliau bisa dapat satu hari itu 10 juz. Kalau kita mungkin tidak akan bisa, karena mungkin kecepatan membaca dan lain sebagainya. Dan gara-gara itu beliau memutuskan untuk sama sekali tidak mau lagi main HP. Jadi sejak saat itu sampai akhir hayat beliau itu HP itu ada asistennya. Jadi yang kalau misalnya perlu untuk beliau itu nanti asistennya nyampein. Jadi beliau waktu-waktu luang itu betul-betul hanya diisi dengan tilawah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik ya, suatu hari insya Allah kita bisa meneladani beliau. Dan kemudian adab yang lainnya adalah, ini memerlukan kepahaman. Kalau ketemu ayat-ayat rahmat, maka kita berdoa. Tapi apakah kita tahu yang mana ayat-ayat rahmat? Itu dibaca terjemahnya yang bisa ya. Kemudian kalau ketemu ayat-ayat azab, maka kita menangis. Nah, ini kalau kita tidak paham, tidak mentadaburinya, maka kita tidak tahu yang mana ayat rahmat, yang mana ayat azab. Makanya salah satu hak Al-Quran juga kita tadaburi. Pernah Bu, ada nggak di sini yang pernah satu kali dalam hidupnya betul-betul hanya membaca terjemahannya sampai khatam? Ada yang pernah melakukan? Belum ya? Nah, kita niat, saya juga berniat. Saya ini dapat inspirasi ini dari mendengarkan istrinya Ustadz Sakamoto. Tahu yang di Jepang Bu? Beliau dakwahnya kan dakwah Al-Quran ya. Jadi di Jepang itu membagikan Al-Quran kepada siapa saja, biar orang berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau kan istrinya orang Indonesia, Bu Pur. Jadi Bu Pur itu guru Iqra, guru Iqra di Jepang. Nah itu Bu, doa sama Allah supaya kita dijadikan dai-dai kelas internasional. Itu nanti bisa dakwahnya sampai ke luar negeri. Ke luar negeri itu di Jepang untuk apa? Belajar Iqra. Tapi beliau bilang, saya Muslim dari kecil, ngajar Quran. Tapi saya juga belum pernah seumur hidup saya betul-betul hanya membaca makna terjemahnya. Nah, tapi begitu banyak sekarang di Eropa, tingkat orang masuk Islam itu meningkat sampai 500%, 400%. Itu kenapa? Mereka sebabnya baca terjemah. Bukan kan nggak bisa bahasa Arabnya. Mereka asal baca terjemah saja dapat hidayah. Maka kita juga niatkan dalam satu, minimal sekali lah kita pernah membaca keseluruhan itu khatam dari awal sampai akhir itu makna Al-Quran. Dan kemudian tunaikan Bu hak-hak Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada Bu namanya ayat-ayat gharib. Misalnya ayat sajadah. Ayat sajadah itu haknya kalau kita ketemu ayat itu maka kita sujud ya, sambil membaca doa sujud tilawah. Kan? Misalnya itu kita dalam sholat, kalau kita jumpa ayat sujud tilawah, maka apa? Di akhir ayat itu kita sujud dulu kan? Sujud, lalu berdiri lagi untuk menyambung. Misalnya mau lanjutin ayatnya atau mau ruku. Itu insya Allah
Al-Quran Indonesia itu salah satu Al-Quran yang sudah sangat detail sekali, Bu. Dimana kita harus waqaf, dimana kita harus wasol, dimana kita harus saktah, dimana ya kan, bahkan kapan kita harus, misalnya kan kalau di antara gharib ya, anak semua bacaan anak itu pelajaran umum, ya kan, harus dibaca pendek kecuali anak ba, anak bu, anak bilah, kan gitu ya. Nah, itu umi. Saya syahadanya syahadat umi. Nah, jadi itu kalau di Quran-Quran negara lain itu belum tentu ada tanda bulat kecil kan, tapi di Indonesia itu sudah dikasih sehingga kita tahu oh ini harus pendek. Itu enak. Sakta itu kita berhenti sejenak. Berapa ketuk, Bu? Tanpa mengambil nafas. Contohnya di surah Al-Kahfi, ya kan? Di surah Yasin juga ada, di surah Al-Mutaffifin juga ada. Nah itu kita tunaikan hak-hak itu. Kemudian memulai tilawah Al-Quran dengan membaca apa, Bu? Yang ada hadisnya ya, membaca Al-Quran itu dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau mau dimulai dengan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali basmalah itu tidak boleh kita baca kalau ketemu surah Taubah. Jadi surah Taubah itu langsung kita mulai saja ayatnya. Kemudian dibaca ya. Nah, mengenai apakah kita bacanya keras atau bacanya lirih itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau adabnya itu minimal terdengar telinga kita sendiri yang membaca. Kalau kira-kira kita ingin memberi inspirasi bagi orang lain untuk semangat Al-Quran, itu boleh dibaca terdengar orang lain. Tapi kalau itu ditengok lagi hatinya, ini aku ada cuma pengen pamer, ini habis dapat syahadah kiroati misalnya, habis dapat syahadah macam-macam ya sekarang ya metode ya, apakah pengen dapat apa. Nah, itu kalau hatinya itu kira-kira mau pamer doang, yuk dibaca jadi tengok-tengok hati. Kemudian secara batin maka kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah ya. Jadi kita memuliakan karena ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Kemudian renungkan ayat-ayat yang dibaca. Jadi ini juga menjadi PR bagi saya, mungkin PR bagi orang-orang yang punya target. Kan ada Bu yang kita target satu hari berapa juz. Kadang-kadang karena terkejar target itu kita jadi mengabaikan tadabbur, ya kan? Jadi kita cuma sekadar baca gitu, pokoknya targetnya terpenuhi. Padahal seharusnya gitu kita baca dan kita tadabburi, kita tafakuri. Ya. Karena Bu, gini loh, Al-Quran itu akan menjadi healer bagi apapun masalah kita. Ibu coba aja, ada masalah, buka Al-Quran. Kalau misalnya kita tidak tahu keadaan ini, itu Allah kasih jawabannya di surah apa, buka aja sembarang halaman, dibaca, baca terjemahnya, itu insya Allah pasti ada petunjuk, pasti ada petunjuk. Coba. Kemudian yakini dalam hati bahwa ketika kita tilawah Al-Quran ini Allah sedang bicara sama kita. Kalau kita sholat, kita itu lagi bicara sama Allah dalam tanda petik ya. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Rasulullah kan ketika mi'raj berjumpa dengan Allah kan di Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kita itu jumpa, ngobrol sama Allah, itu kita yang ngobrol. Bahkan ada hadis ya, ketika kita baca Al-Fatihah, itu Allah menjawab kan, alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab. Ar-Rahmanir-Rahim, itu Allah jawab. Nah, kalau kita tilawah Al-Quran, itu Allah sedang bicara sama kita. Maka kita ingin, oh ini Allah lagi ngajak aku ngobrol. Itu perasaan itu kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua Allah beri taufik ya, untuk kemudian senantiasa berakrab-akrab berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini tuh healer pertama dalam setiap apapun keadaan yang kita hadapi. Jangan
Jangan ada hari Bu kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau secara haknya dalam madhab Hanafi, jadi Imam Hanafi rahmatullah alaihi mengatakan Al-Quran itu punya hak untuk dihatamkan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kalau kita berarti tidak ada khatam minimal 2 kali dalam setahun, berarti kita dianggap tidak menunaikan hak. Dan Al-Quran nanti di akhirat itu akan menjadi saksi, dan kesaksian yang paling diterima Allah di akhirat itu adalah kesaksian Al-Quran. Itu ya, sekurang-kurangnya ada ulama mengatakan jangan kurang dari 10 ayat kita membaca Al-Quran di luar sholat, supaya kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Ya, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Uma untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dimudahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada tanya jawab, monggo. Mau bertanya silakan. Tidak ada yang bertanya? Ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menghilangkan keraguan dengan Al-Quran. Bismillah. Ibu, surah terakhir di dalam mushaf ya, bukan surah yang terakhir turun. Di dalam mushaf itu, di dalam Al-Quran, surah terakhirnya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ada 3. Kita memohon dengan 3 perlindungan. A'udzu birabbin nas, berlindung dari kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, kerajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan waswas, kan, yang memenuhi dada kita. Jadi minal jin nanti wanas, sumber kecemasan, sumber kekhawatiran, sumber kegalauan, ya, khawatir, cemas, was-was, itu ada 2. 1 jin, 1 lagi manusia. Manusia itu biasanya diri kita sendiri. Maka berlindungnya Ibu, ini ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali pagi hari dan sore hari. Itu ikhtiar Al-Qurannya, dibaca pagi, siang, dan sore. Insya Allah Allah jauhkan kita dari baik gangguan bisik-bisiknya jin maupun bisik-bisiknya manusia. Yang apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang menghembus-hembuskan kewaswasan, menghembus-hembuskan kekhawatiran ke dalam dada kita. Nah, itu 1 ikhtiarnya. Yang kedua, kalau mau secara ilmiahnya diteliti, ditelaah sumber kecemasannya apa. Jadi akarnya itu yang kita cari. Akar kecemasan ini apa? Nah, biasanya Bu, yang namanya cemas itu sumbernya itu tidak jelas. Namanya cemas. Cemas itu sesuatu yang bisa jadi belum terjadi atau memang tidak akan terjadi. Maka namanya cemas, maka namanya was-was. Solusinya gimana? Yakin, ada balik lagi, solusinya iman tadi, bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah, dan tidak akan menimpa kita sesuatu yang sudah kecuali yang ditakdirkan Allah. Itu ya Bu ya.
Nah, kalau misalnya mau menelusur akar masalahnya, itu mungkin, nah disitulah fungsinya terapis, disitulah fungsinya konselor, disitulah fungsinya psikolog, itu untuk membantu kita menemukan akar masalah kita itu di mana. Tadi untuk menenangkan hati kita, menjauhkan hati kita dari rasa itu, maka sebaik-baik jalannya adalah dengan zikrullah. Jadi zikir pagi petang jangan pernah ditinggalkan. Itu adalah benteng kita. Jadi siapa Bu yang jaga zikir pagi? Ya, itu akan Allah jaga dari pagi sampai sore. Yang jaga zikir sore akan Allah jaga dari sore sampai sore. Siapa yang baca ya? Baik, katakan siapa yang baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi. Kalau dia mati di antara pagi sampai sore hari, maka dia matinya mati syahid. Kalau dia baca itu juga 7 kali pada sore hari, dia mati di antara sore itu sampai pagi hari, maka dia pun akan dimatikan dalam keadaan mati syahid. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Pasti masuk surga karena belum mati aja. Itu janji Allah. Kalau baca ayat kursi setelah sholat fardu, dan itu adalah ayat Al-Quran. Siapa yang baca Al-Muluk sebelum tidur, maka pasti terjaga atau terjauh dari siksa kubur. Nah, jadi kita dalam mengamalkan Al-Quran ini pun harus mengimani fadilahnya. Jadi yakin bahwa dengan kita baca ini, di dalam dibaliknya itu ada fadilah, ada keutamaan. Jadi kita mengamalkan itu dengan meyakini keutamaan. Insyaallah. Satu lagi, oke, monggo. Waalaikumsalam. Kita kan waktu haid tidak boleh membaca Al-Quran. Terus kita dihadapkan dengan rasa takut, misalnya melihat hantu apa-apa, kita mesti baca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi yang tidak boleh itu menambah dengan niat menghatamkan. Misalnya saya tuh targetnya satu hari 1 juz, hari ini juz 1, besok juz 2, terus hari ketiga saya haid. Saya nggak boleh tilawah Quran untuk niat untuk nambah tadi. Tapi kalau ibu-ibu punya wirid itu kan juga isinya ayat-ayat Al-Quran. Ibu-ibu istiqomah, misalnya setiap Jumat baca Al-Kahfi, kemudian mau tidur baca As-Sajadah, baca Al-Muluk, ya kan? Atau punya zikir pagi petang. Di zikir pagi petang itu kan juga ya, ada misalnya awal surah, ada Al-Fatihah, ada awal surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran, ada surah Ar-Rahman, ya kan, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, itu kan ada Al-Quran, itu tidak apa-apa. Tapi niatnya adalah wirid, niatnya adalah zikir, bukan tilawah Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah itu ya Bu ya. Dan kemudian yang diperbanyak zikir aja, baca la ilaha illallah, baca istighfar, ya itu diperbanyak ketika kita haid. Baca buku-buku yang bermanfaat itu juga bisa. Sedekah, jadi amal-amalan yang bisa kita lakukan pada waktu kita haid, ya supaya. Dan kemudian boleh nggak Bu orang haid berwudu? Bolehkah orang berwudu itu kan untuk kita bersuci untuk sholat, bersuci kalau kita mau tilawah. Kalau haid, ada yang mengatakan haid itu hadas besar. Masa hadas besar berwudu, apa gunanya? Kan ada yang mengatakan gitu. Jadi Bu, yang namanya bersuci dengan wudu itu tidak hanya, bukan kita lihat itu untuk mensucikan diri kita untuk sholat, tapi agar kita dalam keadaan suci dalam tanda petik gitu ya, yang bentuk kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa ya. Sudahlah kita hadas, masa kita nggak berwudu lagi itu bagaimana? Semakin mudahlah setan menggoda-goda. Ibu-ibu rasakan, pasti dalam keadaan haid itu sangat mudah yang namanya emosi negatif itu muncul. Karena amalan-amalan yang biasa rutin kita lakukan, sholat, tilawah Quran, itu tuh tidak bisa kita lakukan. Jadi itu benteng kita itu lemah, ya kan, ketika haid itu. Makanya itu dibentengnya itu dengan zikir. Insya Allah.
selanjutnya doa membangun. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita hari ini menjadi majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesempurnaannya insya Allah sama-sama kita berdoa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. إنك على كل شيء قدير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني من الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة في فلسطين وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا رب البيت العتيق أنت ولي في الدنيا والآخرة. يسر لنا زيارة مكة والمدينة والأقصى برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.